Syukur teman-teman masih bisa ibadah online sore hari ini. Kita bisa dikasih Tuhan kesempatan untuk sama-sama datang sama Tuhan. Saya percaya walaupun kita masih berada di pandemik ini, tapi Tuhan terus nyatakan kebaikannya dalam setiap kita, amin. Dan kalau gitu sekarang boleh nggak teman-teman yang belum nyalain kamera, boleh nyalain kamera supaya kita bisa say hi. Kita mau dadah-dadah dulu dong sama satu sama lain. Karena kita percaya walaupun kita berbeda tempat, tapi Tuhan nggak terbatas teman-teman. Tuhan ada di rumahmu, Tuhan ada di rumahku, Tuhan ada di mana-mana. So, haleluya, mari kita siapkan hati kita teman-teman. Kita mau datang ke hadiratnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Abah. Thank you Lord. Kemurahan-Mu dilimpahkan kepada kami Tuhan. Kami berjalan melewati hari-hari ini Tuhan, di tahun 2020 Tuhan. Tahun dimensi yang baru Tuhan. Kami percaya Bapa, bulan demi bulan Tuhan memimpin kami melewatinya Tuhan. Dan kami selalu berkata Tuhan, kami mau selalu berkata bahwa Engkau adalah Allah yang merancangkan yang terbaik dalam kehidupan setiap kami. Pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan gak pernah sekalipun Tuhan tidak menyertai kami saat kami percaya kepadamu Bapa. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau datang beribadah sama Tuhan. Kami mau punya satu kesepakatan yang sama Tuhan. Kami bawa persembahan kami kepadamu. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Korban pujian dan syukur kami sore hari ini hanya buat Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat dan berjaya sampai selama-lamanya. Mari teman-teman angkat hatimu, angkat tanganmu teman-teman. Mari yang mau sembah Tuhan, sembah Dia. Mari yang mau berbahasa roh, berbahasa roh. Mari yang mau bermazmur, bermazmur bagi nama Tuhan. Haleluya. Sore hari ini kami mau katakan, Kau layak, layak Tuhan. Layak ditinggikan, layak diangkat, Yesus. Mari ucapkan terima kasih-Mu sama Tuhan. Sebab Dia yang telah menyertai kehidupan kita sampai hari ini teman-teman. Kasih-Nya terus mengalir, mengalir, memenuhi hidup kami. Mari ya teman-teman, mari ambil waktu sejenak sama Tuhan. Nikmati urapannya yang mengalir atas kau dan aku teman-teman. Oh Yesus, lebih lagi, lebih lagi. Sore hari ini mari datang sama Tuhan dengan iman yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Karena kita percaya teman-teman, dengan iman kita, dengan kekuatan Tuhan, kita boleh dan kita pasti merasakan hadirat Tuhan. Sore hari ini teman-teman,
yang akan menjadi setiap hidup kita, yang akan mengubahkan, yang akan menyegarkan, yang akan membuat engkau merasa disayang sama Tuhan, teman-teman. Mari katakan, teman-teman, mari datang kepadanya. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah, Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sama-sama katakan dari awal. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari aku punya Tuhan dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, Engkau yang berjanji, Tuhan. Engkau pasti menggenapi, Bapa. Haleluya. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari lebih sungguh lagi katakan sama Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Oh, kami terima, Tuhan, kami terima kemenangan dari-Mu. Oh, kami punya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sembah Dia, mari sembah Yesus. Kami terima anugerah-Mu, kami terima lawatan-Mu. Oh Yesus, oh
kami. Ya dalam masyarakat, ya dalam masyarakat. Mari sembah Dia teman-teman. Mari sembah dengan roh dan kebenaran. Mari kau yang belum berbahasa roh, katakan Yesus Engkau baik. Engkau baik, Rajaku. Haleluya, haleluya. Ya dalam masyarakat, ya dalam masyarakat. Kau Allah yang besar Tuhan, Kau Allah yang setia. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami sembah Yesus. Ya dalam masyarakat, mengalir kuasa-Mu di hidup kami, mengalir di rumah kami Tuhan, mengalir di ruangan kami. Oh, kuasa dari Allah Bapa, kuasa urapan Roh Kudus mengalir dan mengalir. Ya dalam masyarakat, ya dalam masyarakat. Yesus, kami pandang Engkau Tuhan. Kami pandang Engkau Yesus. Sekali lagi nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kau yang butuh Tuhan, katakan sama Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari yang percaya lebih lagi nyanyikan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Terima Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari terus sembah, mari terus bawa pujian-Mu, mari terus angkat hatimu, nyatakan apa yang jadi isi hatimu sama Tuhan. Dialah yang mengerti dan peduli hidupmu, Dialah yang gak pernah meninggalkanmu, Dialah yang setia, Kaulah yang baik Tuhan. Shanana, amin. Shanana.
Sebab kami tahu siapa Allah yang kami sembah. Sebab kami tahu siapa Allah yang kami tinggikan. Dia Yesus, Yesus Allah yang besar. Haleluya, haleluya. Kami puji Engkau, we worship you, and we honor you, Jesus. We honor you, Lord. We love you with all our hearts. We love you with all our mind, Lord. Mari sambil pandang Tuhan, mari angkat tanganmu ke surga. Oh, kami senangkan Tuhan, biar pujian kami sore hari ini menyenangkan hatimu, membawa lawatanmu Tuhan. Open heaven terjadi Bapa atas setiap kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Kau yang termanis Tuhan, Kau yang terindah buat hidup kami. Dalam setiap perjalanan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, ada pribadi yang menyertai kami. Dalam setiap perjalanan hidup kami percaya Tuhan, ada Tuhan yang menyertai, memberkati dengan perkenanan-Mu Bapa. Dalam setiap apa yang kami lakukan dan kami kerjakan Tuhan, Engkau yang jadi pengharapan untuk kami Tuhan, bahwa kemenangan-Mu adalah bagian kami saat kami sungguh-sungguh percaya dan memberikannya sama Tuhan. Oh Yesus, Tuhan dan Raja, Tuhan dan Raja-Ku. Oh, membantuku merisai hidupku. Aku yang ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Oh, Yesus. Oh, kami mau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi Bapa, rapi dan jamaah Tuhan. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great Thou art, how great Thou art. Sing once again. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Nyatakan
kebesaran-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Amin. Esok kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Sekali lagi teman-teman. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allah kami, Kau Allahku. Maka jiwaku Tuhan, yes Lord, ku pun memuji-Mu. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Allah kami, Kau Allahku. Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Engkau besar dan mulia, Engkau Raja di atas segala raja. Tuhan, yes Lord, haleluya, ku puji-Mu. Ya dalam bahasa mari bawa penyembahan-Mu sekali lagi, naikkan buat Dia, Raja yang besar. Berhadirat kemuliaan-Nya Tuhan, menyembuhkan yang sakit hari ini, menyegarkan yang lemah hari ini, menguatkan yang lemah hari ini Tuhan. Biar hadirat kuasa-Mu Bapa, membangkitkan setiap jiwa yang berseru-seru kepada-Mu. Kami tahu hari-hari ini Bapa akan terjadi Tuhan sesuatu yang besar Tuhan, breakthrough yang besar dari Tuhan untuk kami Tuhan, untuk keluarga kami Bapa, untuk Indonesia Tuhan, untuk bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan kami Allah yang hebat. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Jesus, thank you my Savior. You are loved, we are loved by you Lord. Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Tuhan, buat hadirat kemuliaan-Mu, buat Tuhan, atas setiap kami. Kami mau terus menaruh pengharapan kami di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, Kau Allah yang mengasihi kami lebih daripada orang lain Tuhan. Bahkan lebih daripada diri kami sendiri Bapa. Terima kasih Yesus. Mari Tuhan terus lawat setiap kami. Lewat Cianita Bapa, yang firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, pakai Cianita Tuhan. Biar apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, Tuhan nyatakan lewat Cianita buat setiap kami Bapa. Kami percaya kuasa hadirat-Mu, otoritas dari Tuhan ada untuk Cianita saat ini Bapa. Dan Engkau lawat setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Biar kami bisa dengar-dengaran Engkau ya Roh Kudus. Kau yang jamah setiap hati kami Roh Kudus. Kau yang mengajari kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan mau mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Amin. Thank you Lord. Amin. Shalom. Shalom. Kedengeran ya? Udah kedengeran ya? Oh iya, shalom. Puji Tuhan. Saya ngucap syukur, senang bisa ketemu sama teman-teman semua. Walaupun kita ibadah masih secara online, tapi saya percaya kuasa kebangkitannya ada di tengah-tengah kita saat ini. Mari kita buka firman Tuhan ya. Di Matius 22. Saya bacakan ya, ayat 32 sampai 36. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Dia sendiri. Hanya Bapa sendiri. Sampai di sini perikopnya ini tentang kedatangan Tuhan, tetapi perikop selanjutnya itu mengenai berjaga. Katakan hari Tuhan itu seperti pada zaman Nuh. Jangan sampai hari Tuhan mendatangi seperti pencuri. Kalau kita tahu pencuri akan datang, kita tentu akan berjaga-jaga. Saya highlight di ayat 33-nya ya. Dikatakan demikianlah juga. Jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Apa yang kita lihat hari-hari ini? Saat-saat ini apa yang kita lihat? Kita lihat guncangan yang besar ya. Bahkan guncangan yang sangat besar. Ya, seumur hidup saya belum pernah mengalami hal yang demikian. Yang seperti kita alami saat-saat ini. Belum pernah terjadi. Kita tahu bahwa saat ini, tahun ini, kita berada di dalam tahun dimensi yang baru. Ya, kita sungguh-sungguh, kita tidak bisa main-main lagi dengan kehidupan kekristenan kita, dengan kerohanian kita. Kita tidak bisa main-main lagi. Kita harus segera mempersiapkan diri kita. Pastor Nico katakan, tanpa guncangan, tidak ada penuaian jiwa. Kita ada di dalam masa Pentakosta ketiga, di mana kita menanti-nantikan Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan secara besar-besaran ya. Dan akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar ya. Saat ini, kata-kata ini, Pastor Nico seringkali berkata ya, mengenai kita ada di masa Pentakosta ketiga, bahwa Roh Kudus akan dicurahkan, mengakibatkan penuaian jiwa terbesar dan terakhir, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini, kata ini, kalimat ini, sedang menuju kepada penggenapannya saat ini. Kenapa dikatakan, saya bisa katakan, penuaian jiwa terbesar itu segera
Karena goncangan itu yang hari-hari ini terjadi, ini bukan hanya melanda satu kota, bukan hanya melanda satu negara, tetapi goncangan ini hampir satu dunia. Dan saat-saat ini, saya percaya penuaian itu sudah terjadi, sedang terjadi. Penuaian itu saat-saat ini. Kenapa saya berkata demikian? Karena saya percaya pada saat ini, di rumah-rumah, di rumah sakit, di jalan-jalan, bahkan di ruang-ruang isolasi, di desa-desa, banyak orang berseru-seru kepada nama Tuhan. Karena mereka kehilangan mungkin anggota keluarganya yang meninggal, yang hari ini ada, besok tidak ada. Banyak mungkin dari teman mereka, kerabat mereka, kita pun mengalami orang yang kita kenal meninggal dunia. Dan saat ini mata-mata rohani sedang terbuka bahwa sefana itulah kehidupan. Sefana itulah kehidupan manusia. Yang hari ini kita ada, kemana kalau kita tidak mempersiapkan diri saat-saat ini? Kemana kita akan mempersiapkan diri kita setelah kehidupan ini? Dikatakan firman Tuhan, masa hidup manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Tetapi kita lihat banyak yang dipanggil pulang saat-saat ini, berusia 40 tahun, bahkan di bawah itu. Saya cuman ingin ingatkan kepada kita semua hari-hari ini. Banyak orang juga sekarang berseru-seru karena mereka kehilangan pekerjaan. Karena mereka, bisnis mereka hancur. Terbukti bahwa sistem dunia saat ini failed. Semuanya gagal. Kepintaran manusia, kehebatan manusia, bahkan kuasa, kekuasaan tidak bisa menembus apa yang Tuhan izinkan. Semua saat ini sama. Semua saat ini ada di dalam rumah. Semua kita ada di dalam ruang isolasi di rumah kita masing-masing. Dan kalau kita bisa lihat saat-saat ini adalah waktunya kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Kita bersyukur, kita diberi kesempatan untuk itu. Kita diberi kesempatan bahwa ini adalah the highest calling kita. Bahwa panggilan tertinggi kita untuk kita berseru-seru kepada Tuhan, untuk kita perbaiki mezbah kita, untuk kita membangun keintiman yang lebih lagi sama Tuhan. Pada saat-saat ini, setiap mata jiwa-jiwa terbuka hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan sedang meriset gerejanya terlebih, terutama gerejanya mengembalikan kita kepada panggilannya. Ya, jadi sebentar lagi kita akan memperingati ya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus di Kisah Rasul 1 ayat 11. Waktu murid-murid menatap ke langit, melihat Tuhan Yesus naik ke awan-awan, malaikat Tuhan datang dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kita tahu ya, waktunya sudah singkat. Sekarang waktunya kita mempersiapkan diri. Tetapi, adakah kita memiliki kriteria seorang murid saat ini? Saya juga tidak lebih hebat daripada kalian. Saya sharing kepada kalian, saya sama juga seperti kalian. Saya mau untuk mempersiapkan diri. Kita sama-sama supaya kita kedapatan sebagai 5 gadis yang bijaksana pada saat dia datang. Pesan gembala di bulan April itu tertanam di hati saya. Dikatakan, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang Roh katakan saat-saat ini. Ya, kita buka yuk di Kidung Agung yuk. Kita dengar apa yang Roh Kudus mau katakan, apa yang firman Tuhan mau katakan hari-hari ini kepada kita. Mempelai-mempelainya. Kidung Agung, saya bacakan di Kidung Agung 2 ayat 10-14. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin hujan telah berhenti dan telah berlalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga. Tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah. Dan buah pohon anggur semerbak baunya.
ada pengulangan ini. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Tadi di ayat 10 dikatakan, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Dikatakan lagi di ayat 13. Lalu di ayat 14, merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkan wajahmu, perdengarkan suaramu, sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Amin. This is yang saya namakan wake up call. Tuhan sebagai mempelai pria saat ini, dia memanggil kita untuk mempelai wanitanya, untuk bangun manisku, jelitaku, marilah. Yuk kita baca di terjemahan dari TPT translation-nya ya, di bahasa Inggrisnya. Ini sangat lebih jelas. Saya tidak akan bacakan secara full ya, tapi saya highlight aja di ayat 13. Dikatakan, arise my love, bangkit my beautiful companion, and run with me to the higher place. Ini undangan dari Tuhan. Ayo naik ke atas gunung kudusku. Go to the higher place. Lebih lagi, masuk, go deeper to the higher place. For now, dikatakan now, sekarang waktunya. Roh Kudus katakan sekarang. For now is the time to arise and come away with me. This is yang saya namakan highest calling, di mana panggilan tertinggi itu adalah di mana kita bisa naik ke atas gunung kudus Tuhan dan ketemu sama Tuhan, bisa encounter sama Tuhan, ngerasain kasihnya Tuhan, ngerasain cintanya Tuhan. Ayat 14 dikatakan, let me see your radiant face and hear your sweet voice. How beautiful your eyes of worship and lovely your voice in prayer. Ini waktu di Indonesianya tidak terlalu jelas ya, tapi dikatakan perlihatkan wajahmu, perdengarkan suaramu. Tapi di Inggrisnya ini sangat jelas. Suara apa? The eyes of worship and lovely your voice in prayer. Suara doa, pujian, penyembahan. Tuhan lagi kembalikan kita sebagai mempelainya ke hubungan basic dasar itu untuk memperbaiki mezbah, doa, pujian, penyembahan, restorasi Pondok Daud. Kita dikembalikan saat ini, kita direset untuk kembali ke DNA kita. Tetapi kunci dari ini semua, kunci dari ajakan mempelai ini, itu ada di ayat 10. Di TPT translation ya, kembali di Inggrisnya. Di ayat 10 dikatakan, I have come as you have asked. Come as you have asked. Seperti yang kamu harapkan. Seperti yang kamu minta. Jadi, lawat kita, Tuhan akan membuka tangannya. Tetapi pada saat ada respon dari kita untuk mendekat kepada dia, ada kerinduan, not only by grace, yes, it's only by grace, tetapi harus ada usaha dari kita untuk minta sama Tuhan, untuk dipenuhi lebih lagi, untuk mengenal dia secara lebih lagi, secara pribadi. Karena dikatakan, I have come as you have asked, to draw you to my heart, and lead you out. For now, garis bawahi, now is the time, my beautiful one. Apa kita? Kalau kita baca dari firman ini waktu saya renungkan, saya itu merasakan begitu cintanya dia sama kita. Dia tidak pandang keadaan kondisi kita saat ini, dia tidak lihat kekurangan kita saat ini, tetapi saat ini Rohku katakan, mari mendekat, bangun, manisku, jelitaku, marilah. Karena kita tahu, kita ini tidak ada yang sempurna. Kita ini tidak ada yang layak untuk kita naik ke atas gunung kudus Tuhan. Tapi saat ini ada grace period di mana Tuhan mau menyempurnakan kita. Pintu anugerahnya terbuka untuk setiap kita. Jangan sampai kita sia-siakan undangan dari sang mempelai pria. Supaya kita nggak kedapatan. Pada waktu Tuhan datang, kita nggak kedapatan sebagai 5 gadis yang bodoh. Tetapi kita sungguh-sungguh memperhatikan ini, hubungan pribadi kita. Kalau Tuhan di hari-hari terakhir, di akhir dari akhir zaman, masih tetap memilih kita, dia setia kepada panggilannya. Dia tidak lihat siapapun kalian,
yang mendengarkan ini, saya percaya ada, karena kalian sudah dipilih oleh Tuhan. Tidak ada yang kebetulan, tapi setiap kalian itu sudah dipanggil dan sudah dipilih. Bahkan sejak dari dalam kandungan ibu kamu sudah dipilih sama Tuhan. Dan Tuhan tidak menyerah. Tuhan tidak menyerah kepada kalian. Dia sedang bawa kembali kepada hubungan dasar untuk cinta yang diperkuat, untuk kita kembali kepada kasih yang semula. Jangan sia-siakan anugerah ini, jangan sia-siakan undangannya. Perbaiki mesbah kita sama Tuhan mulai hari ini, supaya kita layak didapati sebagai mempelai wanitanya. Ada yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri, supaya kita kedapatan layak sebagai murid yang akan menyaksikan kedatangan Tuhan, dan sebagai mempelai yang siap masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Kita baca ada 3 hal yang harus kita lakukan, ini yang Tuhan bukakan kepada saya. Yang ke-1 adalah di Kidung Agung 2 ayat 15. Sambungan dari tadi, dari yang tadi ayat 10 sampai 14, kita baca di ayat 15 ya. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kita baca di Inggrisnya ya, sama translation-nya yang tadi. You must catch the troubling foxes, those sly little foxes. Saya baca sly little foxes, sly itu licin, sly itu licik dan rahasia tersembunyi. Those sly little foxes that hinder our relationship, for they raid. Raid itu sudden attack, itu menyerang our budding vineyard, perkebunan anggur yang sedang tumbuh, of love to ruin what I have planned with you. Yang jadi rubah-rubah kecil ini yang akan menghancurkan apa yang Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupan kita, destiny yang sudah Tuhan rancangkan. Rubah-rubah kecil ini, will you catch them and remove them from me? Tuhan katakan, we will. Ya, sorry, tadi sampai di mana ya? Oke. Will you catch them and remove them for me? We will do it together. Ya. Jadi yang pertama, untuk kita mempersiapkan diri kita sebagai mempelai Kristus, ya. 1, kita harus tangkap rubah-rubah kecil itu. Tapi kita nggak bisa melakukannya sendiri. Maukah kita? Tuhan tanya, will you catch them? Maukah kita? Tuhan butuh kerjasama dari kita. Apa rubah-rubah kecil di dalam kehidupan kita saat-saat ini? Saya tidak tahu apa itu. Apakah itu kepahitan? Apa itu kekecewaan? Kita mungkin masih belum bisa mengampuni hati kita. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan terlalu sakit Tuhan. Aku nggak bisa kalau yang ini. Untuk rubah-rubah yang kecil ini mungkin nggak kelihatan. Tidak ada orang yang bisa melihat. Tidak orang mungkin ngelihat kita baik-baik saja. Tetapi coba saat-saat ini kita sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Roh mau kepada kita. Ini saat-saatnya kita benar-benar bebenah diri. Kita mempercantik diri kita sebagai mempelai. Apakah itu kepahitan, kekecewaan, tidak bisa mengampuni. Dan kita punya excuse untuk bilang bahwa terlalu sakit. No excuse. Untuk saat ini tidak lagi ada excuse di dalam mempersiapkan kedatangan Tuhan ini. Yang 2, apakah itu mungkin dosa-dosa yang tersembunyi, yang mungkin sudah kita pikir udah mendarah daging,
kita udah ya udahlah, kalau nggak ngelakuin juga mungkin nggak bisa Tuhan, udah pusing kalau nggak ngelakuin, gitu. Mungkin udah terlalu terikat kita ngomongnya, terlalu terikat Tuhan, udah dari kecil, udah nggak mungkin, tidak ada, ya. Terlalu sibuk untuk saat teduh, terlalu malas untuk bangun saat teduh. Saya semenjak karantina ini, kurang lebih sekitar 1 minggu lebih, hampir 2 minggu, itu setiap jam 4 pagi itu saya bangun. Dan bukan karena saya mau, tapi seperti ada wake up call gitu. Saya juga nggak mengerti. Sampai saya bingung, 11 saya mau tidur jam 1 pagi, tetap jam 4, jam setengah 4 saya bangun. Saya tahu waktunya itu untuk saya lebih lagi mempersiapkan diri saya. Jadi nggak ada yang terlalu sibuk atau terlalu malas. Walaupun saya tahu dengan bekerja dari rumah, sekolah, kuliah dari rumah, saya tahu kesibukannya seperti apa. Anak-anak saya pun juga kepingin sekolah, kepingin kuliah. Karena lebih sibuk daripada kita harus, lebih baik kita pergi ke kantor. Karena pekerjaan menumpuk. Tapi bukan alasan untuk kita tidak punya waktu. Untuk kita nggak membangun hubungan sama Tuhan. Tidak ada lagi excuse buat itu. Karena berkat itu pun yang kita kerjakan datang dari Tuhan. Nggak ada lagi untuk terlalu malu. Untuk terlalu malu untuk bersaksi. Ya, no more excuse. Kita semua akan dipakai untuk menjadi saksinya Tuhan hari-hari ini. Nggak ada lagi kekhawatiran, intimidasi. Atau nanti setelah corona, mau ke komunitas, kita terlalu malu untuk datang sendiri. Nggak ada. Kita untuk ketemu sama Tuhan kok. Kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan kok. Jadi Tuhan tanya saat ini kepada pribadi kalian masing-masing, juga kepada saya, will you catch? Maukah kamu tangkap rubah-rubah kecil itu dan remove it for me? Tuhan bilang, saya berharap, saya berdoa, kita sungguh-sungguh hari-hari ini, kita beresin hidup kita di hadapan Tuhan. We will do it together. So sweet. Beautiful companion. Kita dipanggil beautiful companion. We will do it together. Jadi bukan kuat dan bukan gagah, tetapi oleh Rohku, sehingga bukan kita. Kalau kita yang melakukan, kita tidak mungkin bisa. Tetapi kalau Tuhan yang melakukan bagi kita, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kita dipersiapkan supaya tidak ada lagi yang menghalangi rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera itu terjadi atas hidup kita. Yang kedua, itu yang ke-1 ya, kita tangkap rubah-rubah kecil dan kita remove. Yang kedua adalah memberi buah bagi dia. Ini harus kita lakukan. Saya tahu bukan kita yang memberi buah, tetapi yang mengadakan pertumbuhan buah itu adalah Tuhan. Tetapi kita perhatikan ini. Di Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Saya bacakan ya. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ayat 6. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Waktu membaca, merenungkan firman ini, hati saya gemetar. Hati saya gemetar. Dan saya coba untuk renungkan dan renungkan. Perumpamaan ini bicara mengenai Bapa. Bapa datang untuk mencari buah. Dia perhatikan setiap kita. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata mengenai, sudah 3 tahun. Aku mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Bapa bukan Bapa yang kejam. Bapa kita bukan Bapa yang marah atau murka tanpa alasan. Ini ada alasannya. Dia mengatakan tebanglah untuk pohon ini. Untuk apa ia hidup di percuma. Karena dia berkata kuncinya adalah sudah 3 tahun.
Mungkin hari-hari ini Tuhan bisa berkata sama kita, this is udah third Pentecost. Ini udah Pentakosta yang ketiga. Aku mencari buah. Aku mencari buah. Mungkin ini udah hari yang ketiga. Udah hari di mana kamu bangkit. Lewat pesan dari Pastor Nico, gembala kita. Lewat terus pesan dari Pastor Billy. Mungkin dari firman Tuhan itu sendiri yang mengingatkan kepada kita. Atau mungkin dari Roh Kudus sendiri yang mengingatkan kepada kita. Sudah 3 tahun, aku tidak menemukan buah. Lalu jawab orang itu adalah Yesus. Karena dia adalah pengurus kebun anggur itu. Tuhan, biarlah ia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Yesus bersyafaat buat kita. Sekali lagi saya lihat di sini. Pribadi Tuhan kita. Pribadi Tuhan Yesus. Begitu sabar terhadap kita. Begitu setia kepada kita. Tuhan katakan, cangkul tanah sekelilingnya. Mungkin Tuhan bantu kita lewat proses yang mungkin gak ada habisnya buat kita. Karena Tuhan lagi mold kita. Tuhan lagi bentuk kita supaya kita bisa berbuah. Saya mau kasih tahu teman-teman. Kalau Tuhan proses kita hari-hari ini. Jangan lari. Jangan kecewa. Kalau mungkin diproses juga sekalipun. Sama pelayan Tuhan misalkan sekalipun. Jangan pernah nggak mau ke gereja karena sakit hati dengan orang Kristen. Banyak orang sakit hati dengan orang Kristen. Sehingga excuse untuk nggak ke gereja. Tapi lihat Tuhan kita yang begitu luar biasa. Yang begitu sabar. Bagaimana kalau orang Kristen itu, pelayan Tuhan itu, yang menyakiti kita adalah alat yang dipakai oleh Tuhan. Untuk membentuk kita. Supaya kita berbuah. Ayo. Kita lanjutkan lagi. Dikatakan, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya. Tuhan gak cuma kasih kita proses, tapi dia juga memberi pupuk kepada kita. Dia akan memberi Roh Kudusnya untuk menghibur kita, untuk mengencourage. Dia akan beri firman-Nya untuk menguatkan kita. Kalau kita alert, kita terus menyatu dengan dia. Mungkin katanya, tahun depan ia berbuah. Dia katakan, mungkin tahun depan ia berbuah. Kenapa? Dia sebagai pengurus kebun anggur. Ya, dia ngomong sama tuannya. Yesus ngomong sama Bapa, kenapa nggak pede aja? Pede aja, udah biasa ngurus kok kebun anggur. Dia pasti berbuah. Kenapa dia katakan mungkin? Karena itu semua beautiful companion. Tuhan butuh kerjasama sama kita. Tuhan butuh respon dari kita. Pilihan hanya 2. Kita mau taat atau kita mau ignore, atau kita mau nggak peduli, kita mau tetap hidup sama gitu. Jadi kita perhatikan sungguh-sungguh ya, selama masih bisa dikatakan hari ini, selama masih ada waktu ini, kita nggak pernah tahu kapan waktunya. Pastor Nico katakan yang benar-benar saya taruh di dalam hati saya mungkin 1 tahun atau 1,5 tahun yang lalu. Pastor Nico katakan, kedatangan Tuhan Yesus lebih cepat dari yang Anda duga. Lebih cepat dari yang Anda duga. Mungkin saya pikir, oh Tuhan mungkin datang setahun lagi. Tapi Pastor Nico gembala kita dapatkan, bahwa dia akan datang lebih cepat dari yang kita kira. Jadi berjaga-jaga teman-teman. Selama masih ada kesempatan. Jangan main-main lagi. Baca di Roma 11 ayat 22. Perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Kemurahannya Tuhan luar biasa. Dia sebagai pengurus kebun anggur, dia meminta kepada Bapa untuk memberi grace period. Pastor Billy sering ingatkan, grace period. Itu saya juga tertanam di hati saya. Setiap kali Pastor Billy ngomong, mumpung pintu anugerah masih terbuka. Ya, kita sungguh-sungguh perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Sebab di ayat 21 sebelumnya, di Roma 11. Sebab jika Allah
tidak menyayangkan cabang-cabang asli, yaitu bangsanya sendiri, bangsa Israel, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Jadi kita hanya dicangkokkan. Kita bukan cabang asli, tetapi oleh kemurahan Tuhan, kasih karunia kita dicangkokkan. Kalau cabang aslinya saja binasa pada waktu mereka tidak mau dengaran sama Tuhan, waktu di padang gurun, mereka memberontak, mereka bersungut-sungut, padahal mereka telah melihat mujizat, mereka lihat air terbelah, mereka melihat Tuhan memberi makan mereka di padang gurun, mana turun. Mereka melihat mujizat yang luar biasa. Tetap mereka bersungut-sungut dan mereka berkata, lebih baik kami tinggal di Mesir. Sehingga mereka binasa di padang gurun. Tidak pernah sampai ke tanah perjanjian. Mereka bangsa pilihan Tuhan. Mereka cabang tidak disayangkan oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Sekali lagi saya mau katakan teman-teman, selama masih bisa dikatakan hari ini, balik sama Tuhan. Hidup sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, bagaimana supaya hidup ini bisa menghasilkan buah? Ada 3 hal. Yang pertama, abide in Him. Itu kita harus tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Di ayat Yohanes 15 ayat 4. Kalau kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu akan berbuah. Karena di luar aku, kamu nggak bisa buat apa-apa. Jadi kalau kita berbuah, tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, rela dibersihkan, rela diproses. Yohanes 15 ayat 2. Ya, Yohanes 15 ayat 2. Ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Tetapi ranting yang berbuah, supaya dia berbuah banyak, dia akan dibersihkan. Ya, yang ketiga adalah melakukan firman Tuhan dengan setia dan dengan kerelaan hati. Melakukan firman Tuhan dengan setia dan kerelaan hati. Sehingga Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapa dipermuliakan. Jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah muridku. Kita akan menjadi muridnya Tuhan. Yang kita akan dipakai. Bahkan saat-saat ini kita sedang dipakai untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Persiapkan. Ya, Roma 6 ayat 22 dikatakan, supaya kita memperoleh buah yang bawa kepengurusan. Dan sesudahnya adalah kehidupan kekal. Hidup yang kekal, surga. Kita persiapkan ini semua. Hidup memberi buah bagi Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah. Bukan kita yang ngomong, aku udah Tuhan, aku udah beri buah kok sama Tuhan. Enggak. Yang beri buah itu adalah Tuhan sendiri. Kita lakukan saja hal yang simple, yang tadi step-stepnya. Buang rubah-rubah kecil. Ya, terus abide in Him. Rela dibersihkan sama dengan buang rubah-rubah kecil. Melakukan firman dengan setia. Lakukan aja simple. Nggak usah mikir yang gimana ya cara berbuah. Gimana ya Tuhan berbuah tuh begini. Nggak usah pusing. Kita lakukan setia aja. Step by step tuntunan Tuhan. Karena Dia hendak mengajar, menunjukkan jalan yang harus kita tempuh, memberi nasihat, matanya tertuju kepada kita. Tetapi maukah kita listen hari-hari ini? Kita buka telinga kita untuk mendengarkan suara Tuhan lebih lagi di hari-hari terakhir ini. Ya. Dan yang ketiga adalah kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya supaya kita layak sebagai murid yang akan menyaksikan kedatangannya. Dan layak sebagai mempelai yang akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Yang tadi yang hidup memberi buah dulu. Tuhan kasih tahu ke saya gini. Hidup tanpa buah, pohon ara itu ditebang. Katanya percuma untuk apa ia hidup di tanah ini, ditebang. Karena hidup tanpa buah sama dengan garam tanpa rasa asin. Jadi kita adalah garam dunia. Kalau hidup kita tidak memberi buah, kita sama dengan garam yang tanpa rasa asin. Sehingga di firman Tuhan dikatakan, tidak ada gunanya selain diinjak-injak, dibuang dan diinjak-injak. Yang kedua adalah sama seperti pelita tanpa terang. Jadi hidup tanpa memberi buah sama dengan 5 gadis bodoh. Ya, jadi jangan sampai kita kedapatan seperti itu. Berbuah banyak adalah kriteria murid.
Ini yang harus kita miliki hari-hari ini. Karena kita sebagai murid yang akan melihat kedatangan Tuhan sebentar lagi. Ya. Lalu yang ketiga adalah mempersiapkan diri menjadi penuai. Kita mempersiapkan diri menjadi penuai. Karena sebentar lagi ini jiwa-jiwa sudah sangat banyak. Jiwa-jiwa sudah sangat banyak yang berbalik kepada Tuhan. Karena kita belum keluar aja, kita belum lihat. Kita belum keluar, kita keluar, kita bisa melihat pertobatan terjadi di mana-mana. Ya, mempersiapkan diri menjadi penuai. Waktu saya berdoa buat kalian, buat YCSC, buat setiap daripada kalian, juga jemaat YCSC, ya, saya bilang, Tuhan, gimana caranya kita, kata Pastor Billy, 3 juta penuai, 3 juta penuai. Bagaimana caranya dalam masa karantina ini? Bagaimana caranya Tuhan tidak datang ke tempat ibadah, tidak merasakan surga terbuka bersama-sama di rumah-rumah. Tuhan kasih ayat ke saya yang ini untuk kalian juga semua. Di Yeremia 31 ayat 33. Bahwa Tuhan bilang, aku akan mengadakan perjanjian yang baru. Ya, jadi perjanjian yang baru ini, bahwa firmanku, Tauratku, akan aku taruh di dalam hatimu. Dan kamu akan terus belajar mengenal aku. Ya, di Amplified Bible-nya dikatakan, true personal experience. Melalui pengalaman pribadi. Saya berdoa dengan perjanjian baru ini. Walaupun kita di kamar-kamar, walaupun kita tidak ibadah, tapi lewat doa pujian, penyembahan, dengan rasa kehausan, kelaparan yang kalian naikkan. Saya berdoa di tempat mana kalian membangun mesbah pribadi, kalian rebuild, kalian memperbaiki mesbah kalian sama Tuhan. Tuhan akan menyatakan dirinya. Tuhan akan membukakan pintu surga bagi hidupmu. Sehingga kau akan mengerti apa di dalam dia. Ya, yang mempersiapkan diri menjadi penuai. Firman ya, ada di Yesaya 50 ayat 4 dan 5. Kita harus minta, kita harus rindu untuk setiap pagi. Minta untuk Tuhan pertajam pendengaran kita seperti seorang murid. Supaya kita punya telinga seperti seorang murid. Setiap pagi kita punya kerinduan, minta dituntun sama Tuhan. Tuhan nyatakan Tuhan jalan-jalanmu. Nyatakan apa yang harus aku lakukan hari ini Tuhan. Pada waktu kita membuka telinga kita, Tuhan katakan, Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan dirinya diketemukan oleh kita. Catatan saya hilang, nggak apa-apa ya. Di Yeremia 19. Yeremia 19. Saya lupa ayatnya, sorry. Dikatakan ya, jadi Tuhan akan nyatakan dirinya kepada kita. Kita mempersiapkan, kita minta sama Tuhan. Pada waktu kita dibuka telinga kita mendengar apa yang Tuhan mau, kita menjadi mengerti, mata rohani kita terbuka, kita akan melihat seperti Tuhan mau kita melihat. Ya, pada waktu kita melihat seperti apa yang Tuhan mau melihat, perkataan kita akan berbeda. Kita akan dipakai lidah kita, perkataan kita akan menjadi perkataan seorang murid, yang kita akan memberikan semangat. Kita akan memberikan semangat kepada orang-orang di sekitar kita, berikan semangat kepada yang letih lesu, melepaskan setiap belenggu-belenggu dosa, dan akan membangkitkan setiap jiwa-jiwa untuk kembali berharap kepada Tuhan. Ya. Lalu di Yesaya 61 ayat 1 sampai 3, Tuhan akan memberikan rohnya penuh atas kita. Pada waktu kita mempersiapkan diri terus, saya percaya akan ada kuasa dan otoritas yang diberikan kepada kalian semua. Tidak peduli kalian bilang, mungkin aku belum pelayanan, aku belum, bagaimana caranya aku menjadi saksi. Simple untuk menjadi saksi. Pada waktu roh Tuhan ada pada kalian, Tuhan akan mengurapi kalian, dan Tuhan sendiri akan menuntun. Mulai dari orang-orang terdekat. Pelayanan itu mulai dari di Yerusalem. Kita percaya dimulai dari keluarga, dimulai juga dari mungkin teman-teman terdekat.
mungkin juga teman-teman di sekeliling kalian, dimanapun itu. Pada waktu Tuhan kirimkan, Tuhan lihat kita sudah berbuah sebagai seorang murid. Tuhan akan kirimkan cuman sekedar curhat pun. We are preparing the way. Kita sedang buat dia melawat generasi ini. Jadi kita lakukan apa yang menjadi bagian kita saja. Setia dalam perkara kecil. Dan saya percaya pada waktu kita dipersiapkan ini semua, pada waktu saatnya Tuhan datang, Tuhan akan mendapati kita sebagai hamba yang sedang melakukan tugasnya pada waktu Tuhan datang. Ya, sehingga hari Tuhan, nanti hari Tuhan akan datang, tidak akan menakutkan bagi kita. Walaupun hari Tuhan pada kenyataannya di Alkitab dikatakan, bulan akan menjadi darah, langit, bumi akan digonjangnya. Tapi kita tidak akan ketakutan lagi. Kalau kita dari sekarang dengan grace period yang ada, kita mempersiapkan diri, kita akan dapat berkata, Maranatha ya Tuhan, Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Amin. Kita doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah disampaikan. Terima kasih untuk setiap nasihat. Terima kasih untuk setiap tuntunan ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan kepada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun dari kami di tempat ini Tuhan, di ibadah online ini Tuhan, yang mendengar secara kebetulan. Tapi setiap kami Tuhan, ada panggilan Tuhan atas hidup kami. Kami adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Tuhan kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Saat ini untuk kami sungguh-sungguh berikan roh hikmat dan wahyu supaya kami dibukakan, kami lebih mengerti akan Engkau, kami lebih mengenal akan Tuhan. Terima Tuhan, karena Tuhan hamba-Mu doa anak-anak muda-Mu Tuhan akan bangkit Tuhan di hari-hari terakhir ini Tuhan. Setiap anak-anak muda-Mu Tuhan, hidupnya Tuhan akan menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupnya akan menggenapi amanat agung-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan kuasa, berikan otoritas sehingga kami saksi-Mu, jadi penuai-penuai-Mu Tuhan di hari-hari terakhir ini. Tanda-tanda mujizat, tanda-tanda ajaib menyertai kehidupan kami Tuhan. Maksimalkan setiap kapasitas karunia yang ada pada setiap anak-anak muda-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kehidupan anak-anak muda-Mu Tuhan boleh menjadi bukti kebesaran-Mu Tuhan. Bahwa sungguh Tuhan, bukan karena kuat dan gagah, kalau Tuhan, melalui langkah demi langkah, melalui kemenangan demi kemenangan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah mereka, tapi mereka boleh berkata, Roh Tuhan yang ada padaku, yang memampukan, sehingga setiap orang boleh melihat ada Yesus di dalam kehidupan mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Engkau yang pegang hari esok anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Kami nggak tahu Tuhan hari esok seperti apa. Kami juga nggak tahu keadaan seperti apa Tuhan. Hari ini untuk setiap anak-anak muda Tuhan yang sedang melewati lembah kelam Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami menetapkan hati kami. Ada keteguhan di hati kami. Bahwa Engkau menyertai kami. Engkau beserta dengan kami Tuhan. Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kami tidak takut bahaya Tuhan. Tuhan kami berdoa juga Tuhan. Sekalipun kami melewati lembah yang air mata Tuhan berjauh. Kami akan melewati menjadi lembah yang bermata air. Tuhan, ada divine provision Tuhan. Di dalam kehidupan anak-anak muda-Mu Tuhan. Ada berkat penyediaan ilahi atas hidup mereka Tuhan. Saat ini Tuhan, mereka di tahun dimensi yang baru ini Tuhan. Engkau akan terus angkat hidup mereka naik dan tidak pernah turun Tuhan. Menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat jadi berhasil. 2 Korintus 3 ayat 18 juga berlaku Tuhan. Terjadi di tahun dimensi baru. Selubung itu telah dibukakan. Mata mereka boleh melihat Engkau Tuhan. Bertatap muka dengan muka Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan datang,
kehidupan mereka hari-hari ini terus diperbaharui. Mereka berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan-Mu yang lain Tuhan. The greater glory Tuhan. Nyatakan Tuhan pada anak-anak muda-Mu di hari-hari terakhir ini. Terima kasih. Dan kami percaya Tuhan sebagai generasi Yeremia. Karena kami tahu Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang akan memberi kami Tuhan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Kau tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Untuk sore hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, hidup kami tidak akan pernah sama lagi Tuhan. Kami akan bergilan-Mu ya Tuhan. Kami akan mempersiapkan diri Tuhan sebagai mempelai-Mu yang cantik Tuhan. Yang tidak bercacat celah. Kuatkan dan teguhkan hati kami dan iman kami. Terima kasih. Biar anak-anak muda-Mu Tuhan boleh bangkit dan boleh dipakai untuk generasi ini Tuhan. Kegerakan terakhir, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami boleh terdengar suara pujian, doa dan penyembahan dari anak-anak muda-Mu Tuhan. Yang akan dunia ini Tuhan. Yang akan menggoncang balikan setiap penguasa-penguasa di udara. Atas muka bumi ini Tuhan. Pemulihan boleh terjadi. Kesembuhan boleh terjadi atas dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Indonesia bahkan akan dipulihkan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih. Kami percaya the third Pentecost sedang terjadi dan masih akan terjadi Tuhan. Terima kasih Engkau telah memilih kami sebagai 3 juta penuai itu. Balikan Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Cianita buat sharingnya hari ini. Dahsyat banget. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah joinnya ibadah hari ini. Biar kita sama-sama terus connect sama Tuhan, terus jaga hubungan kita sama Tuhan gitu. Karena ya bener kata Cianita, di saat kayak gini tuh Tuhan tuh lagi pengen ngomong sama kita gitu. Banyak yang pengen Tuhan reveal di dalam hidup kita gitu. Dan buat teman-teman yang diproses mungkin biar kita juga taat sama proses yang kita alamin hari-hari ini dan tetap fokus, tetap tuju sama Tuhan. Oke, pengumuman Kak Cila? Pengumumannya paling kita minggu depan bakal ada lagi youth service dan teman-teman datang ya, maksudnya nanti langsung minta link aja di chat YCSI seperti biasa. Kak Titin udah fix belum untuk yang minggu depan? Bisa diumumkan atau masih nanti? Kak Titin. Ngomong Udah Kak. Kenapa? Mute. Halo? Dengar? Oh, Ya, minggu depan dengar. Pastor Billy ya, guys. Oke. Jadi minggu depan kita fix yang akan sharing Pastor Billy. Jadi jangan sampai miss ya teman-teman untuk sharing di minggu depan. Terus apa lagi ya? Kalau kalian pasti follow YCSI kan, nanti info-info juga semuanya di situ. Terus paling untuk yang baru pertama kali datang hari ini sih, mungkin bisa kayak chat di grup chat itu kalau misalkan malu untuk bersuara, biar kita tahu yang hari ini pertama kali join siapa aja. Tadi kalau nggak salah Vincent pertama kali join, terus Nela juga pertama kali join. Siapa lagi nih? Ada lagi. Kalau misalkan ada, nanti kita bakal kasih formnya. Jadi kalau kalian, mungkin kan kalian belum pernah datang ke YCSI kan sebelumnya, baru ikut online aja. Nanti kalau YCSI udah aktif lagi, kalian bisa datang gitu. Terus kita juga bisa kontak-kontakan saat kalian isi formnya. Kita langsung doa ya. Gitu. Daniel doa juga. dulu kali kita ya. Oke, Kak Jenny mungkin boleh pimpin doa. Ya, teman-teman, mari kita harus dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan atas hidup kami. Mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaan Tuhan, buat penyertaan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Atas apa kami tahu Tuhan pada masa-masa sekarang ini Tuhan,
segala sesuatu tidak lebih mudah Tuhan, tapi kami percaya kami mampu dan kami kuat karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami Bapak. Bapak terima kasih Tuhan kalau sekali lagi kami boleh beribadah online Tuhan hari ini Bapak. Kami tahu Tuhan bukan suatu kebetulan kami boleh berkumpul bersama-sama mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan biar setiap firman yang ditaburkan Tuhan hari ini bisa bertumbuh, berbuah, dan berakar atas hidup kami ya Bapak. Kami tahu Tuhan setiap firman yang kami dengar hari ini juga Tuhan bisa menegur kami Tuhan, menguatkan kami Bapak, bahkan mendewasakan kami Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan buat Cianita yang hari ini sudah boleh sharing buat tiap kami ya Bapak. Bapak kami berdoa Tuhan biar Engkau yang terus kuatkan, Engkau yang terus berkati Cianita lebih lagi ya Bapak. Engkau yang jagai Cianita Tuhan dan keluarganya ya Bapak. Dan Engkau yang pakai Cianita lebih dahsyat dan lebih heran lagi Tuhan. Berdoa Tuhan buat keluarga, buat Korobi, Karen, dan Nathan Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan penjagaannya Tuhan, pemeliharaannya Tuhan ada atas keluarga ini ya Bapak, atas isi rumahnya ya Bapak. Kami perkatakan Tuhan, Mazmur 91 ada atas keluarga ini Tuhan. Tak lupa kami berdoa Tuhan buat gembala kami Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani kami, buat Pastor Niko Tuhan, dan juga keempat wakilnya juga buat Pastor Billy Bapak. Bapak kami berdoa Tuhan, kami minta kesehatan Tuhan yang prima atas sempurna atas kehidupan mereka, penyertaan Tuhan di setiap aktivitas-aktivitas mereka ya Bapak. Kami minta Tuhan, hikmat-Mu Tuhan, visi misimu Tuhan yang semakin tajam Tuhan atas mereka ya Bapak, biar mereka boleh menyampaikan Tuhan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan buat setiap kami Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat pemimpin-pemimpin kami ya Bapak. Kami perkatakan juga Tuhan Mazmur 91 ada atas hidup mereka ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap yang boleh ambil bagian Tuhan dalam ibadah hari ini Tuhan. Kami terus minta Tuhan pemeliharaannya Tuhan ada atas setiap kami ya Bapak. Kami tahu Tuhan ada tangan Tuhan yang terus menjaga kami, ada tangan Tuhan yang terus memelihara kami di hari-hari ini ya Bapak. Meskipun kami terpisah Tuhan, kami cuma bisa ibadah online Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau terus ada melawat setiap rumah-rumah Tuhan, setiap kamar-kamar yang ada ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat setiap jemaat yang boleh mendengar ini ya Bapak. Terus dikuatkan, kami boleh terus mengingat Tuhan, biar lemah Tuhan kuatkan, yang haus Tuhan berikan air Tuhan, biar mereka boleh dikenyangkan dengan firman-Nya Tuhan hari-hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu ya Bapak. Hamba-Mu berdoa Tuhan hari ini ya Bapak, biar bangkit Tuhan pendoa-pendoa-Mu bagi bangsa ini ya Bapak. Biar generasi Yeremia Tuhan boleh bangkit Tuhan hari-hari ini ya Bapak. Penuai-penuai-Mu boleh bangkit. Kami percaya Tuhan akan persiapkan wadah ini lebih lagi dan lebih lagi ya, untuk mempersiapkan jalan kepadamu ya Bapak. Kami berdoa Tuhan hari-hari ini ya Bapak, Engkau yang terus ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami Tuhan, agar kami boleh memperoleh hati yang bijaksana Tuhan. Kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Berikan kami hati-Mu ya Bapak, berikan kami pikiran-Mu ya Bapak, ajar kami terus Tuhan mendengar apa yang mau Tuhan dengar Tuhan, melihat seperti sebagaimana Engkau melihat juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa Tuhan. Tuhan kami perkatakan Tuhan, kami deklarasikan Tuhan seluruh badai COVID dan krisis ekonomi diam dan tenang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, pemulihan Tuhan, kebangkitan, kesembuhan akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan Engkau akan melakukan cara yang hebat dan ajaib atas bangsa kami ya Bapak. Kami bersatu hati Tuhan, berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami ya Bapak. Bapak biar di masa-masa ini Tuhan boleh ada unity yang daripada Tuhan, boleh ada atas setiap mereka ya Bapak. Kami berdoa Tuhan biar hari-hari ini Tuhan Roh-Mu yang menuntun setiap mereka Tuhan, pemimpin-pemimpin kami ya Bapak, baik yang di pemerintahan kota maupun di daerah Tuhan, mereka boleh menjalani Tuhan tugasnya dengan baik ya Bapak. Terus Tuhan jagai bangsa kami ya Bapak. Kami percaya Tuhan akan ada kebangkitan atas bangsa kami. Tuhan akan pakai bangsa kami lebih lagi dan lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari-hari ini Tuhan. Kami mau terus Tuhan terus berjalan dengan Bapak. Engkau yang terus pimpin kami, Engkau yang terus tuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kalau misalnya sebentar Tuhan kami mau berpisah Tuhan, kami siap menerima berkat yang daripada-Mu saja.
Tuhan, Kau melihat ya Tuhan, anak-anak-Mu diberkatilah mereka ya Tuhan, oleh kasih setia-Mu Tuhan. Biar perkenanan-Mu terus Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Mereka Tuhan ada di dalam tangan kasih-Mu, mereka adalah biji mata-Mu ya Tuhan. Biar terus Tuhan penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan umat-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan yang dipercaya Tuhan. Engkau yang terus Tuhan membawa mereka naik dan tidak pernah turun. Engkau yang menjadikan mereka kepala dan bukan menjadi ekor. Berkat-Mu tercurah ya Tuhan berlimpah-limpah atas anak-anak. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putra yang Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita di awan-awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Mari kita sudah diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Sabtu. Memberkati semua. Teman-teman jangan kemana-mana dulu ya. Kita mau foto dulu sebentar. Kak Edo langsung foto aja kan? Jangan pergi dulu ya, geng. Yeps. Oh. Terima kasih buat Korobi, Cianita, buat teman-teman juga yang udah join ibadah hari ini. Terima kasih. Yuk teman-teman semuanya. Kita barengan foto dulu ya. Teman-teman boleh yuk dinyalain kameranya biar kita bisa sama-sama foto rame-rame. Nanti kita post di Instagramnya YCSI. Yuk teman-teman, kita boleh sama-sama nyalain kameranya. Fotonya nggak bakalan berasa karena nggak bakal bunyi. Tapi nanti aku kasih countdown. Oke. 3, 2, 1. Oke, tahan. Oke. Yuk boleh di-unmute semuanya. Kita mau say thank you dulu ke Korobi dan Cianita, ke Cianita yang udah sharing firman ini. Thank you, Cianita. Nita Korobi. Thank you, Ci, Korobi. Thank you, Ci. Thank you, Korobi. Sabtu selamat. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Semua ya, teman-teman. Thank you semuanya. Ya, jadi teman-teman bisa Gemas. siapin juga roti dan anggur. Ya, Siap wafer. Thank you semuanya. Stay healthy, bye-bye. Ceritanya bukan sulap, bukan sihir. Sudah ada di sini. Benar. Bisa tahan gitu. Semua sehat-sehat teman-teman. Semua Puji Tuhan, kau sehat. baik-baik. Sehat Ini walafiat kok. maksudnya 80 berapa ya? 82 tadi saya lihat ya ibadahnya ya hari ini ya. 83 kok tadi. 83 ya. Iya, kelamaan. Overtime ya. Gak apa-apa, Ci. Sorry ya, overtime. Ci mau berapa jam juga dikasih, Ci. Selamat, Ci. Dan thank you. Kita hari ini udah selesai. Dagang-dagang. Mau fellowship boleh ya. Di sini di Zoom. Itu ada Mau kopi ngobrol-ngobrol silakan. di kulkas. Nuang sih. Untuk yang pertama kali datang, formnya akan untuk tolong nanti isi supaya jangan kontak lain. Walaupun kita cuma Saya pamit dulu ya teman-teman ya. Kopinya mau dipakai si Nathan bikin tugas ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Cianita jangan pamit. Thank you, Cianita. Cianita, Korobi. God bless. See ya. Bye-bye. Iya, ini obat. Boleh
dikenalin. Tuh. Yuk, yang tadi belum kenalan yuk. Ayo Ali? kenalan. Kita dagang galon. Kenalan Wendy. Wendy kenalan. Aku mau pamit gimana lagi? Dan kita Wendy kenalan Wendy. Saya pamit dulu ya, sorry ya. Mau siapin buat anak-anak. Thank you ya semua Thank you, ya. Cici. Thank you. Bye-bye, Sampai ketemu God bless. next. Terima kasih. Iya. Puasa ya. Thank you semuanya. Bye-bye. Bye. Aduh. Oke, waktunya perkenalan. Wendy. Thank you juga. Bella. Caca, Catherine, udah. Oke. Natalie Frederica, pertama kali. Kenalin temennya yang tadi, Wen. Usaha galon dibeli ya. Natalie udah pernah join, Kak. Oh, Natalie udah pernah. Welcome back, Natalie. Welcome. Itu Jessica Ong baru. Ini yang baru nih, ternyata banyak jemaat lama ya. Sandri juga. Jangan lupa yang baru join untuk isi ininya ya. Ada yang mau cerita? Sama ini kan karena 2 spot doang. Dia mau cerita. Jangan berantem, Wen. Ada yang mau di-share? 20. Amat. Bella, aku mau kopi dong, Bella. Masa Wendy doang. Kasih kopinya itu dicangkir. Masa Wendy doang dapat kopi, aku enggak. Kopi. Semuanya yang masih ada di sini. Ada siapa nih? Ada Farel, ada Sandrina, ada Tasya, ada Ali, ada Catherine, Caci. Thank you semuanya. WS. Selamat ulang tahun, Bilian. Wih, happy birthday Bilian. Wah, nggak doain Bilian loh. Happy birthday Kak Bilian. Happy birthday Bilian. Doain Bilian dong. Pak Yusuf Kala tahun depan jadi presiden. Bilian, Ren. Umur berapa, Bil, sekarang, Bil? Hah? Umur berapa? Ya, yang penting lebih muda lah Salam dari buat Pak JK, Bil. Hah? Masa bodoh. Gak apa-apa, Bil. Sehat-sehat ya, Bil ya. Panjang umur. Amin. Thank you Conwell. Obat gula diminum, Bil. Pacar ada pacar, Bil? Hah? Nggak ada belum. Oh, belum ada. Udah tes gula, Bil. Buat teman-teman yang baru, kenalin Bilian ya. Gula darah rendah, Bil. Hah? Nggak penting buat dibahas. Guys, kalau ada yang mau sharing boleh loh. Sharing Dari video coba. Mau sharing, Dari Well, video, sharing dari bagi video dulu di sini. Siapa? Bilian mau nyanyi ulang tahun, nyanyi sendiri aja, Bil. Kan gue yang ulang tahun. Mau sharing. Oh iya, Gue tadi nyanyi, katanya Wen. Wendy habis ngeliat tempat, gimana tempatnya? Lihat tempat. Wah. Tempat apa? Tempat apa? Lapo di mana nih Kak Wendy nih nanti? Gimana? Wendy gimana, Wen? Cerita dong persiapannya. Di Persiapan tengah gimana? COVID. Dong, Wen. Coba Wendy. Sharing coba. Dietnya lancar Kak Wendy? Bye, Benny. Thank you. Lancar, Bil. Bye, Benny. God bless you. Bye-bye, Benny. Thanks, Ben. Diam nih. Cenongan ada. Biasanya
Udah nggak ada yang jelas. Dia nunggu lu sharing, Wen, gimana? Lupa gua mute. Gimana persiapannya? Coba dong, Wen. Loh, kok di-mute? Kok di-mute sih? Orang lagi nunggu dia cerita. Bye Jessica Ong. Terima kasih. God bless you ya. Bye. Bye. Jessica Ong. Bye, Bill. Lu musir William. Lu musuh gue dari youth nih. Ya. Gue live beneran loh. Jangan dong. Jangan dong, Bill. Nggak seru, nggak ada lu, Bill. Bye Rico Adrian. God bless you. Bye, Rico. Bye. Bye, Dilian. God bless. Kak Wendy tuh kayaknya mau share